Halo semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah mesin vision. Di materi kali ini kita akan membahas tentang image analysis. Bagaimana cara kita melakukan analisa terhadap sebuah image, apakah image tersebut baik atau tidak. Itu kita lakukan proses pada algoritma kita selanjutnya. Oke. Nah, di sini materi kita ada 3, yaitu yang pertama histogram, kemudian ada line profile, dan ada ROI profile. Nah, yang pertama itu yaitu tentang histogram. Apa itu histogram? Histogram itu berfungsi untuk menghitung ya jumlah pixel pada level intensity tertentu atau level grayscale tertentu. Nah, kemudian histogram biasanya direpresentasikan ke dalam sebuah grafik. Jadi supaya kita lebih mudah menganalisanya, maka hasil akhirnya harus dalam bentuk grafik. Lalu tujuannya untuk apa kita perlu belajar histogram ini? Yang paling penting tujuannya itu adalah supaya kita mengerti kualitas dari image yang akan kita proses tersebut. Ya, image yang berasal dari kamera sensor itu kan banyak faktor ya. Bisa dipengaruhi oleh intensitas cahaya, bisa dipengaruhi oleh lensa, ya, bisa dipengaruhi oleh exposure dan lain-lain. Nah, bagaimana kita menentukan image ini bagus atau tidak? Salah satunya bisa kita gunakan fitur histogram ini untuk menganalisa kualitas gambarnya. Nah, nanti kita akan membedakan mana image yang kira-kira under exposure, kemudian yang over exposure, dan mana image yang bagus dari atau dengan melihat hasil dari grafik histogramnya. Oke. Nah, yang pertama, bagaimana cara kita mencari histogram dari sebuah image? Di sini saya contohkan ada image grayscale dengan ukuran 10x10. Ya. Di sini bisa dilihat intensity value-nya saya tampilkan di setiap pixelnya. Kemudian langkah pertama, kita perlu hitung berapa sih jumlah pixel pada level intensity tertentu. Oke, kita bisa mulai dari 0 ya. Pada intensitas 0, kita cek saja jumlah pixelnya berapa. Misalkan ini 1, 2, 3 sampai hitung sampai selesai, ketemulah jumlah 18. Lalu kita cek lagi intensitas selanjutnya 1. Kebetulan di sini tidak ada 1 ya. Kalau tidak ada berarti jumlah pixelnya di set 0. Nah, di tabel ini tidak saya tampilkan ya, untuk mempersingkat tabelnya. Sampai seterusnya, sampai terakhir ya. Di sini yang muncul terakhir itu paling tinggi intensitasnya adalah 250 dengan jumlah pixel 16. Di atas itu tidak ada, berarti nilainya 0 semua ya. Intensity 251 0, 252 0, dan seterusnya. Nah, dari grafik ini, dari tabel ini kita bisa nantinya menampilkan sebuah grafik. Grafiknya seperti apa? Biasanya bisa direpresentasikan menjadi line chart ataupun bar chart. Di sini saya contohkan menggunakan bar chart. Nah, di grafik ini sumbu X-nya intensity ya. Intensity, kemudian sumbu Y-nya jumlah pixelnya tadi. Lalu kalau kita tampilkan dalam bentuk histogram, biasanya kita perlu menentukan bin. Bin sini apa? Bin ini interval ya, interval yang akan kita gunakan. Artinya apa? Misal di sini binnya sama dengan 10. Artinya dari rank 0 sampai 255, karena image kita 8 bit ya di grayscale level, itu kita bagi menjadi 10. Kita kelompokkan menjadi 10 nilai. Jadi di sini di bar yang pertama ini adalah nilai intensity dari 0 sampai 10. Oke. Berapa jumlah pixel di intensitas dari 0 sampai 10. Kita lihat saja di tabel ini. 0 sampai 10, kebetulan di sini ada
intensity 0 jumlahnya 18. Intensity 1 karena tidak ditulis berarti 0, sampai 10 juga 0, berarti totalnya di sini 18. Ya, di bar ini jumlah pikselnya 18. Kemudian selanjutnya pada level intensity dilihat di sini ya, dari 25 sampai 50 jumlahnya berapa? 22 di sini yang ada. Lalu 50 sampai 75 ya, sekitar 75. Karena tidak ada di sini, ya berarti barnya di sini di level 0. Oke, 75 sampai 100 sekitar 13 dan selanjutnya. Nah, ini kalau kita mau menampilkan datanya dalam bentuk histogram. Nah, kalau kita rubah binnya menjadi 5, maka hasilnya akan berbeda ya, seperti ini jadinya. Kalau kita rubah binnya menjadi 5, berarti ada 5 bar ya. Di bar pertama itu ranknya dari 0 sampai sekitar 50. Berarti di sini kita lihat yang nilainya intensitas 0 sampai di level 50 ada 18 ditambah dengan 22. Oke. Sehingga di sini kenapa barnya menunjukkan angka 40. Ya. Lalu yang selanjutnya 51 sampai 100 totalnya berapa? Bisa kita lihat dari grafik ini. Nah, itu konsep kita bagaimana cara membentuk atau menampilkan grafik dari sebuah image atau yang disebutkan histogram graph. Nah, lalu fungsinya apa? Tadi saya sudah sebutkan sekilas. Kita bisa menganalisa kualitas image tersebut dari histogram. Di sini ada 2 contoh gambar. Ya. Kalau saya plot histogramnya, gambar yang pertama ini barnya lebih condong ke sebelah kiri. Ya, bar chartnya yang ini. Nah, yang peaknya tinggi hanya di sebelah kiri. Sementara yang gambar sebelah kanan, yang peaknya tinggi condong di sebelah kanan. Oke, artinya apa? Image yang pertama artinya ini kebanyakan pixel yang ada di image ini dia intensitasnya rendah atau cenderung gelap. Sementara yang di gambar sebelah kanan, pixel yang ada di image ini intensitasnya cenderung tinggi atau cenderung terang. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kalau dia kebanyakan pixel yang gelap, artinya image tersebut kurang pencahayaannya atau underexposure. Sedangkan kalau dia terlalu terang, ya, histogramnya condong ke sebelah kanan, maka dia disebut dengan overexposure. Nah, yang bagus yang seperti apa? Yang bagus seperti ini. Jadi tidak terlalu ke kiri semua atau tidak gelap semua, tidak juga terang semua. Jadi distribusinya merata. Nah, ini yang image yang kualitasnya bagus untuk kita proses di tahapan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita membahas line profile. Konsepnya sama dengan histogram, namun kalau line profile yang kita fokuskan hanya pada pixel yang dilewati oleh sebuah line. Ya, jadi misalkan saya tarik garis lurus dari sini sampai ke sini, ya, maka yang akan dilewati garis ini adalah pixel ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya ada 8 pixel yang dilewati garis yang intersect dengan garis. Nah, kita fokus pada pixel yang ini saja. Jadi jumlah yang intensitas 0 kita cek cuma ada 1 ya. Di sini 1, terus 1 tidak ada, 2 tidak ada, selanjutnya 50 ada 3 ya. Di sini 3. Terus 100 cuma ada 1 juga, dan selanjutnya. Nah,
Sehingga kalau kita plot histogramnya itu kira-kira seperti ini dari si line ini, line profile. Nah, fungsinya apa line profile tersebut? Contohnya seperti ini. Kita ingin mendeteksi ini ya, edges ini atau tepian dari benda ini. Di sini ada sebuah line profile yang warna hijau ini, mungkin agak sedikit kabur. Nah, dari line profile ini saya lakukan analisis. Saya plot histogramnya sehingga muncullah data seperti ini ya. Ini artinya apa? Ketika pencahayaannya bagus, kita lebih gampang mendeteksi edges-nya. Karena di sini akan terjadi perubahan yang signifikan, intensitas yang signifikan pada tepian tersebut. Jadi ini perubahan gelap ke terang, di sini kelihatan naik ya intensitasnya. Lalu perubahan terang ke gelap di sini turun. Nah, inilah yang bagus kalau kita mau mendeteksi edges atau tepian. Nah, ini salah satu fungsi dari line profile. Kemudian yang terakhir ROI profile. ROI itu kepanjangannya adalah region of interest. Jadi kita fokus ke bagian yang kita mau inspeksi saja, tidak semua image. Jadi misalkan ada image 10x10, kita hanya fokus ke bagian yang ada objeknya. Nah, contoh di sini misalkan yang ada objeknya itu di area kotak ini. Ya, di area kotak. Sehingga kalkulasi histogramnya kita lakukan hanya di area kotak ini, tidak di semua image. Nah, kalau dilihat di sini ya, ketika kita ambil datanya, dapatlah seperti ini. Yang intensitinya 0, hanya ada 2 pixel ya. Intensitinya 50, hanya ada 6 ya di sini. Nah, dari data ini baru kita plot, sama seperti plotting pada slide-slide sebelumnya. Oke. Nah, fungsinya apa? Kita menggunakan ROI profile. Salah satunya seperti ini. Misal di sini banyak objek ya. Misalkan ini kan ada objek satu yang besar ini, terus di sini ada yang kecil-kecil, di sini juga ada yang besar satu lagi. Kita hanya fokus ingin mendeteksi objek yang ini saja. Ya. Pencahayaannya bagus atau tidak, overexposure atau underexposure. Maka kita tidak perlu melakukan analisis ke seluruhan image, cukup pada area yang kita interest saja. Kenapa namanya disebut region of interest? Karena kita hanya melakukan analisa pada area yang kita interest saja. Lalu diplotlah histogram seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini bagus ya, karena dia tidak condong ke kiri dan juga tidak condong ke kanan, ataupun sebarannya merata. Nah, dari sini kita bisa lakukan proses pemrosesan image pada tahapan selanjutnya. Oke. Sekian materi hari ini. Selamat bertemu kembali di materi selanjutnya.